Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Faisal di Use on Tech. Ada smartphone baru dari Poco yang akhirnya launching juga di Indonesia, yakni Poco X5 5G. Jadi ini adalah sebenarnya ini suksesor dari Poco X4, tapi sayangnya Poco X4 tuh nggak masuk ke Indonesia, dan X series terakhir itu yang masuk ke Indonesia X3 GT. Jadi udah lumayan lama juga. Dan untuk X standarnya ya X3 NFC ya, sebelum viral X3 Pro yang harganya gila-gilaan. Nah, Poco X5 5G ini akhirnya resmi di Indonesia, dan smartphone ini menjadi salah satu pilihan smartphone 5G murah yang bisa kalian beli. Pengen tahu nggak spesifikasinya kayak gimana dan juga apa aja isi dari boxnya? Mending tonton terus. Ini dia box Poco X5 yang biasanya kan kalau Poco tuh identik sama boxnya warna kuning terang ya. Dan sekarang tuh warna hitam, gelap, dan lebih sederhana aja, nggak gonjreng banget, nggak kayak seri-seri Poco sebelumnya. Dan di bagian belakang tetap konsep kuning terang, dan di sini ada 4 fitur utama yang ditawarkan oleh Poco X5 5G. Yang pertama, Snapdragon 695 5G. Jadi smartphone ini kayak saingannya Dimensity seri 800, seri 700 gitu ya. Jadi dikhususin buat smartphone 5G yang harganya tuh terjangkau prosesor ini. Lalu juga ada layar AMOLED, dan kalau ngelihat dari spesifikasinya sih layar AMOLED-nya buatan Samsung Display, jadi harusnya lebih bagus banget. Dan resolusinya udah Full HD+, sama udah ngedukung refresh rate sampai 120 Hz, dan dia udah juga ngedukung fast charging 33 watt, sama kameranya 48 megapiksel, ada 3 kamera yang juga didukung sama AI. Dan unit yang akan gue unboxing ini warnanya green dengan RAM 8GB serta storage-nya 256GB. Oke, kita buka aja langsung. Oh ya, dan di sini ini barang resmi ya. Jadi di sini ada tulisannya kami buatan Indonesia, mirip kayak Xiaomi juga di sini. Dan di bagian sini juga udah ada catatan kalau ini tuh diproduksi langsung di sebuah fasilitas pabrik di Indonesia juga. Oke, kita buka. Di sini kita dapat dus yang kecil, dan Poco, Xiaomi, Oppo, ya beberapa brand asal Cina memang sejauh ini selalu ngasih paket pembelian yang lengkap, dan pastinya udah dapat casing ya. Casing sesuai harapan kita nih, casing soft case ya, nggak murahan banget sih, tapi seenggaknya ini lumayan banget daripada kalian harus beli lagi. Jadi ini bisa langsung dipakai. Terus ada panduan penggunaan sama kartu garansi juga, stiker, dan kartu ucapan dari Head of Marketingnya Poco Indonesia, Bung Andi. Oh, satu lagi, ada SIM ejector. Nah, kita simpen lah ya satu-satu. Kemudian ada unitnya Poco X5 5G, cuman kita simpan dulu buat yang terakhir. Kemudian ada lagi kabel USB, bukan Type-C to Type-C, tapi USB-A to Type-C. Dan juga adapter charger 33 watt. Dan sekarang kita fokus ke unitnya. Poco X5 5G. Gua kira warna hijaunya tuh bakal mirip kayak Poco M5 ya, yang warna hijau tapi hijaunya gelap dengan tekstur bodi plastik yang berusaha mirip kayak kulit sintetis. Tapi kalau Poco X5 5G ini kayak, gue yakin sih bodi belakangnya plastik ya, polikarbonat, tapi dibuat kayak seperti kaca dengan desain warna yang matte, dan warna hijaunya tuh ada efek pantulan cahayanya. Jadi kalau kena cahaya yang pas, dia bakal kelihatan hijaunya terang. Tapi di satu sisi hijau yang lainnya tuh bakal kelihatan gelap. Jadi kayak hijaunya lebih elegan aja, lebih kelihatan keren lah dibandingin sama Poco M5 yang pernah kita review juga. Dan bingkai kameranya tetap dibikin lumayan gede, tapi sekarang tonjolannya nggak dibikin gede banget kayak seri Poco kelas menengah lainnya. Jadi cuman fokus di frame kamera di bagian kiri aja,
Sementara untuk sisi lain, di emblem Poco misalnya, ini udah menyatu sama bodinya. Jadi nggak mencuat lagi, nggak nonjol lagi, jadi nggak kelihatan tebal juga smartphone-nya. Buat frame kameranya sendiri, ini bentuknya kayak persegi dan ada 3 lingkaran di sini, plus 1 LED flash. Dan ada logo 5G yang semakin menegaskan kalau smartphone ini memang udah ngedukung jaringan 5G. Ini dia tampilan utama dari Poco X5 5G. Secara dimensi sih kayak megang seri Poco kelas menengah aja ya. Jadi kayak nggak ada bedanya gitu. Dan ya emang cukup ringkas juga buat sebuah smartphone kelas menengah. Dan kalau ngomongin soal layarnya, panelnya tuh udah bagus banget. Dia panelnya pakai panel Super AMOLED. Super AMOLED berarti buatan Samsung Display dan ukurannya 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, dan udah ngedukung refresh rate sampai 120 Hz. Tapi panel AMOLED-nya ini bukan Dynamic AMOLED yang mahal, ya AMOLED yang biasa. Jadi refresh rate-nya nggak adaptif juga, cuman ada 2 pilihan, 60 Hz dan 120 Hz. Dan kita nggak ada opsi di 90 Hz, jadi cuman bener-bener cuman ada 2 pilihan aja. Karena panelnya AMOLED, jadinya ada 2 mode, light mode dan dark mode. Sementara buat dark mode-nya sendiri nggak kayak dark mode di panel IPS yang kayak kelihatan keabu-abuan gitu. Ini beneran gelap dan enak buat dipandang juga. Dan kalian bakal dapat beberapa fitur layar yang lumayan oke, kayak warna dari tampilan layarnya mau diatur kayak gimana. Kita juga bisa ngatur temperatur warnanya kayak gimana, terus juga ada beberapa fitur kayak full screen display, jadi kayak ngilangin gestur, terus juga ngilangin yang di bawah nih navigation bar dan lain sebagainya, jadi lebih kelihatan full screen, termasuk ngilangin punch hole di bagian atas. Jadi si Poco X5 5G ini tetap punya punch hole, jadi bukan notch lagi kayak seri Poco kelas menengah lainnya. Dan di bagian atasnya ada punch hole yang jadi tempat buat kamera selfie 13 megapiksel. Nah, kamera punch hole-nya ini bisa berguna juga bukan buat selfie aja, tapi buat face unlock. Jadi ala-ala face unlock gitu. Nggak gue rekomendasiin sih, karena lebih aman fingerprint aja yang udah tersedia di bagian kanan body yang gabung sama tombol power. Kalau face unlock di Android itu, apalagi resolusi kamera rendah, itu agak agak kurang aman aja dan bisa ditipu pakai video maupun pakai foto yang beneran diedit sedemikian rupa biar ya kayak seolah kita yang ada di hadapan layarnya, di hadapan smartphone ini, jadi bisa kebuka dengan mudahnya. Meskipun sistem Android menurut gue udah lebih aman, tapi tetap aja pasti ada bug di sana sini, jadi lebih aman sih mendingan pakai fingerprint unlock aja. Nah, ngomongin ke bagian belakangnya lagi, di sini ada 3 kamera. Kamera utamanya 48 megapiksel tanpa OIS, jadi cuma ada PDAF aja. Jadi autofocusnya bakal lebih cepet kalau kita motret sambil jalan-jalan misalnya. Terus ada kamera ultrawide juga 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel tanpa autofocus. Makro tanpa autofocus menurut gua kayak gimmick aja. Jadi kalau motret dari jarak dekat dan tangan kita shaky, hasilnya pasti bakal blur, noise-nya di mana-mana dan jelek lah untuk urusan detailnya. Jadi menurut gue sih kamera ultrawide dan makro ini lebih ke gimmick aja biar frame kameranya penuh aja. Sebenarnya kamera utamanya aja sih yang penting 48 megapiksel. Apalagi di kamera Poco X5 5G ini ada fitur 2 kali optical zoom juga. Jadi ini penting banget sih buat kalian yang ya mungkin pengen ngambil foto dari jarak deket dengan hasil yang lumayan apik juga. Dan masih soal kamera, ada fitur auto HDR, ada AI scene recognition juga. Jadi skenario fotonya bakal diatur sedemikian rupa biar hasilnya sesuai dengan objek foto yang kita potret, kayak food, animal, plants misalnya, ataupun landscape. Dan buat video maksimal resolusi yang bisa diambil oleh Poco X5 5G ini adalah 1080p di 30 fps. Wajar sih karena ya Snapdragon 695 ini memang bukan termasuk flagship, jadi wajar-wajar aja. Toh meskipun arsitekturnya 6 nanometer TSMC yang efisien dayanya, tapi memang kinerjanya nggak terlalu unggul juga.
Tapi buat RAM-nya, buat storage-nya menurut gue udah lebih dari cukup sih, 8GB dan maksimal 256GB. Terus juga kita udah dapat memory expansion sampai 3GB. Jadi total RAM smartphone ini adalah 11GB. Jadi lumayan banget buat kalian yang gemar multitasking maupun gaming casual. Poco X5 5G sebenarnya udah cukup mumpuni lah buat mengatasi hal itu. Dan smartphone ini juga udah berjalan di MIUI 13, basisnya tuh Android 12 cuman. Tapi seharusnya kalau smartphone baru, udah pasti dapat lah ya upgrade OS dan juga patch keamanan rutin tiap bulannya. Nah, fitur lainnya dari smartphone ini, bodinya meskipun ya tampilannya kayak kaca, polikarbonat, tetap plastik ya. Tapi build quality-nya lumayan oke, gripnya pas dipegang ini lumayan enak juga. Dan smartphone ini udah mengantongi rating IP53, hujan gerimis masih bisa tahan, atau ketumpahan air smartphone ini juga bisa tahan. Ya sejauh ini Poco X5 5G jadi pilihan yang oke sih buat kalian yang memang lagi nyari smartphone 5G, pengen nyobain teknologi baru di harga yang terjangkau. Dan juga smartphone ini punya fitur NFC. Agak mewah sih fiturnya untuk harga kisaran mungkin ya 2-3 jutaan ada fitur NFC ini memang agak mewah. Untuk saat ini gue masih belum tahu harga resmi dari Poco X5 5G di Indonesia berapa. Tapi kalau ngerunut dari seri sebelumnya sebenarnya X series dari Poco ini ya antara rentang 2-3 jutaan. Karena yang versi Pro aja di Poco X6. Poco X3 Pro aja itu nggak nyampe 4 juta. Padahal prosesornya udah pakai Snapdragon 860. Ya, gue harap sih 2 jutaan ya, 2,9. Tapi ya pastinya sih nggak bakal di atas 4 juta. Ya kalau harganya memang segitu lumayan terjangkau buat smartphone 5G dan spesifikasi cukup lengkap seperti Poco X5 5G ini. Oh iya, satu lagi. Baterainya tadi. Baterainya sendiri 5000 mAh yang bisa kalian cas dengan adapter charging 33 watt.